Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para peserta Akademi Guru yang berbahagia, marilah kita awali kajian pada malam hari ini dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan barokahnya sehingga kita bisa berkumpul pada majelis malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Sebelum memulai majelis pada malam hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita lanjutkan kepada agenda tilawatil Quran. Untuk ustadzah atau asatid yang bertugas dipersilakan. Yang bertugas nampaknya belum hadir Ustazah, bisa diminta tolong yang lain, monggo. Baik, kalau begitu, ya Ustazah Nada. Untuk pembacaan tilawatil Quran, apakah bisa diwakilkan oleh Ustazah Meitia jika berkenan? Bisa, Zah. Ya, dipersilakan Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعد بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Mei atas bacaan tilawatil Qurannya. Untuk agenda berikutnya akan dilanjutkan materi utama yang akan dibawakan oleh Ustazah Lala. Waktunya kami persilakan. Ngapunten Pak, saya belum bisa share screen. Belum diizinkan sama host.
Oke, silakan dicoba Ustazah. Ini kita perlu bergabung terlebih dahulu ke sebuah Cara gampang ubah background Zoom. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah Mbak lah, sudah terlihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faman yudlillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah sekalian dan teman-teman sekalian ya. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa bertemu secara virtual di agenda rutinan Akademi Guru ini. Semoga dengan hadirnya saya di sini ya, tidak seperti biasanya yang diisi dengan Pak Soidi, itu tidak mengurangi kehidmatan kita dalam mengikuti Akademi Guru ini gitu. Kemudian salawat serta salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan kita ya, yang setiap langkahnya, setiap sikapnya, setiap perkataannya itu semuanya bisa kita contoh gitu. Semoga kita semua di sini termasuk ke dalam umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ustaz-ustazah sekalian dan teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya ingin sedikit sharing ya mengenai ini, jadikan dakwah sebagai jalan hidup. Supaya saya slide jauh. Nah, jadi malam hari ini temanya adalah mengenai ini, jadikan dakwah sebagai jalan hidup. Kalau kita lihat gambar di atas ini ya, mulai dari zamannya Nabi Muhammad, zamannya Khulafaur Rasyidin, zaman Umayyah Abbasiyah, zaman modern sampai zaman Imam Al-Mahdi, yang namanya Islam itu pasti akan terus eksis gitu ya. Islam akan terus eksis, Islam akan terus ada, dan apa yang dibawa dari zaman Nabi Muhammad sampai nanti zaman Imam Al-Mahdi yang sedang kita tunggu-tunggu ini, Islam itu tidak akan berubah gitu. Salatnya ya seperti itu, puasanya ya seperti itu, ajaran-ajaran di dalamnya ya seperti itu gitu kan. Apa yang dicontohkan Rasul juga tidak akan berubah gitu. Nah, mengapa itu terjadi? Itu terjadi karena ada dakwah di sana gitu. Jadi orang-orang di zaman ini bisa mengenal Islam yang dibawa Rasulullah yang hampir sekitar 15 abad ya, 1500 tahun, 1500 tahunan yang lalu. Orang-orang bisa mengenal Islam, kenapa? Karena ada dakwah di sana. Ada dai-dai yang membawa ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Maka judul pada malam hari ini yaitu jadikan dakwah sebagai jalan hidup kita. Nah, ini dibuka dalam surat Yusuf ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Jadi Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 108 yang artinya, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Setelah tadi saya baca-baca ya tentang ayat ini, ternyata di sini tuh Allah itu sedang meminta Rasulullah gitu loh untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah, menyampaikan kepada umatnya, mengajak umatnya itu untuk mengesahkan Allah gitu, untuk menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah. Dan hal ini pun tidak hanya menjadi tugas dan kewajiban Nabi Muhammad, tapi juga menjadi tugas dan kewajiban umat-umatnya yang mempercayai Nabi dan juga mengikuti Nabi. Siapa umatnya? Ya, kita-kita ini gitu. Jadi kita-kita ini adalah umat Nabi Muhammad yang percaya dan mengikuti beliau. Maka kita ini oleh Allah ditugaskan untuk berdakwah sebagaimana Allah menugaskan Nabi Muhammad untuk berdakwah, yaitu menyeru kepada umatnya untuk menyembah Allah, untuk mengesahkan Allah gitu. Nah, di sini disampaikan bahwa ayat ini memerintahkan setiap muslim. Jadi setiap muslim ya, bukan hanya Rasul. Karena perintah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga merupakan perintah kepada umatnya agar menjadikan dakwah ini sebagai jalan hidup. Jadi sekali lagi ini ditekankan bahwa perintah ini bukan untuk Nabi saja, bukan untuk Nabi Muhammad saja, tapi untuk umatnya. Salah satunya adalah kita semua yang hadir dalam majelis ini. Nah, maksudnya dakwah sebagai jalan hidup itu bagaimana? Yaitu menggunakan umur, kehidupan, dan semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak manusia kepadanya. Tidak hanya untuk makan dan bersenang-senang. Jadi Ustadz Usada dan teman-teman sekalian di sini, kalau kita disuruh untuk menelisik ya atau mencari-cari karunia Allah, itu sungguh sangat-sangat banyak dan mungkin tidak akan bisa kita uraikan satu persatu gitu ya. Tapi kalau kita mau lihat lagi, Allah sudah memberikan banyak sekali karunia gitu. Baik itu berupa ilmu, baik itu berupa kesehatan, ya itu juga karunia Allah. Baik itu berupa teman-teman di sekitar kita, relasi-relasi yang kita punya, gitu itu juga karunia Allah. Lingkungan tempat kita tinggal saat ini, itu juga karunia Allah gitu. Kemudian harta yang kita miliki, keluarga yang kita miliki gitu kan, itu semua karunia Allah. Maka dengan menggunakan dakwah sebagai jalan hidup, harusnya kita bisa menggunakan semua karunia itu untuk berdakwah. Kita bisa gunakan ilmu yang kita punya itu untuk berdakwah, untuk mengajak orang. Kita bisa gunakan relasi-relasi kita, teman-teman kita gitu kan, untuk dijadikan sebagai objek dakwah. Kita bisa menggunakan apalagi tadi harta kita gitu kan untuk mendukung dakwah. Jadi sebenarnya Allah kasih semua karunia kepada kita itu bisa kita manfaatkan untuk dakwah gitu. Jadi dakwah itu tidak melulu tentang ceramah gitu ya, tidak melulu tentang tausiah, kajian, tapi seluruh karunia yang Allah berikan itu bisa kita gunakan untuk berdakwah. Pertanyaannya, apakah hal ini bisa dilakukan gitu kan? Maksudnya berdakwah tadi itu apakah bisa dilakukan? Jawabannya sangat bisa. Kenapa? Karena Allah itu tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Bahkan sudah pernah terlaksana ya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga menjadi sebaik-baik umat. Jadi tadi di awal tuh di surat Yusuf Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bilang ke umatnya bahwa ini loh aku tuh di sini punya tugas untuk berdakwah, untuk mengajak umat-umatku ini mengesahkan Allah. Nah ternyata itu bisa loh dilakukan bahkan di zaman Rasul dahulu yang kita tahu ya para eh, umat-umat di zaman itu berada di dalam kejahiliahan. Bahkan puncaknya kejahiliahan gitu kan. Kita udah pernah dengar eh, apa namanya? Kita udah pernah dengar kajian bahwa Rasulullah itu kenapa kok diturunkan di Arab gitu kan? Kenapa kok diturunkannya di golongan itu gitu kan? Karena hikmahnya adalah di sana itu memang puncak kejahiliahan yang mana dulu itu kalau misalkan melahirkan anak perempuan, anaknya langsung dikubur gitu kan. Kemudian bahkan ada apa namanya? Kalau pas haji itu haji sambil telanjang gitu kan. Itu kan udah puncak kejahiliahan gitu loh. Di puncak kejahiliahan itu saja dakwah itu bisa gitu dilakukan. Dakwah itu bisa dijalankan gitu kan. Maka hal ini sudah pasti bisa kita lakukan di zaman ini, di saat ini gitu kan. Mengajak orang untuk
kembali ke Allah, mengajak orang untuk mengenal Allah, gitu kan, mengajak orang untuk terus mengesahkan Allah. Di sini Allah juga berfirman di surat Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kamu umat Islam itu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu itu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi di Al-Qur'an aja kita udah dikasih tahu, udah dikasih tahu sama Allah bahwa kita nih sebagai umat Islam itu adalah umat terbaik yang dilahirkan gitu kan. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah, kita yakin bahwa Tuhan kita itu Esa, Tuhan kita itu satu, yaitu Allah. Dan kita di dalam Islam ini diajarkan untuk berbuat yang ma'ruf, gitu, berbuat yang baik, mengajak orang kepada kebaikan. Dan kita di dalam Islam ini juga diajarkan untuk mencegah dari yang mungkar, gitu. Jadi semua yang ada di dalam Islam itu merupakan kebaikan. Maka Allah di sini sudah bilang bahwa kita itu adalah umat terbaik. Maka kalau bukan kita lagi yang mendakwahi umat di zaman ini gitu ya, yang mengajak orang-orang kepada Allah itu siapa lagi gitu loh. Padahal Allah udah bilang kalau kita ini umat terbaik, umat yang mengajak kepada yang ma'ruf dan juga mencegah dari yang mungkar gitu. Nah, di sini juga semua muslim tanpa terkecuali di masyarakat Madinah saat itu, jadi ini menjelaskan kondisi di Madinah saat itu ya, terlibat dalam dakwah Islam. Masing-masing sesuai kemampuannya, laki-laki dan wanita, tua dan muda, kaya dan miskin, awam dan berilmu, bahkan yang buta pun aktif terlibat dalam dakwah. Ini tercantum dalam surat Abasa, yaitu surat ke-80, baik yang sudah lama berislam ataupun yang baru masuk Islam. Jadi kalau kita lihat kondisi di Madinah saat itu ya, kalau kita belajar sirah, kita membaca kisah-kisah Nabi, membaca kisah Khulafaur Rasyidin gitu kan, orang-orang yang pertama masuk Islam, semua di zaman itu berdakwah gitu. Entah dia kaya, entah dia miskin, laki-laki, perempuan, tua, muda, gitu. Semuanya berdakwah. Tidak ada satupun yang tidak berdakwah. Bahkan kalau kalau ketika membaca kalimat ini, saya tuh teringat dengan kisahnya Abu Dzar Al-Ghifari gitu ya. Seorang laki-laki dari suku Ghifar, dari kaum Ghifar kalau tidak salah, yang mana awal mulanya beliau itu adalah perampok gitu kan, karena di kaumnya beliau itu memang terkenal dari kaumnya perampok. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini suatu ketika mendengar berita bahwa di lembah, di wilayah lembah yaitu Mekah, ada seorang laki-laki yang dia itu pada saat itu beritanya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran gitu kan. Nah, si Abu Dzar ini penasaran, "Loh, siapa laki-laki ini gitu. Karena sebenarnya walaupun Abu Dzar ini, kalau dari kisahnya, walaupun Abu Dzar ini adalah seorang perampok dan kaumnya itu juga kaum perampok, tapi Abu Dzar ini juga masih beribadah, maksudnya menyembah Tuhan gitu, menyembah Tuhan. Dia sholat kalau misal ditanya, Abu Dhar, apakah kamu beribadah? Iya, aku sholat gitu, sholat dari fajar sampai terik matahari gitu. Menghadap kemana? Ya nggak tahu menghadap kemana gitu. Yang penting aku sholat menyembah Tuhan. Jadi walaupun dia dari kalangan perampok, dia itu masih ada rasa keimanan gitu loh untuk menyembah Tuhan. Maka ketika mendengar kabar tentang adanya laki-laki yang diutus oleh Tuhannya untuk menyampaikan kebaikan itu, Abu Dhar penasaran gitu kan. Terus akhirnya si Abu Dhar Al-Ghifari ini mengirimkan saudara laki-lakinya untuk diutus menemui laki-laki itu, yaitu Rasulullah itu. Kemudian setelah diutus, saudaranya ini datang dan menyampaikan kepada Abu Dhar, apa yang kamu dapatkan di sana gitu. Informasi apa yang kamu dapatkan, kata Abu Dhar kan. Kata saudaranya, di sana ada laki-laki yang diutus oleh Tuhannya. Beliau ditugaskan untuk menyampaikan kebaikan dan
mencegah orang dari keburukan. Nah, ternyata informasi ini tidak cukup memuaskan Abu Dzar gitu. Dia tidak puas dengan informasi yang didapatkan. Akhirnya, singkat cerita aja, dia langsung berangkat sendiri ke Mekah dan menemui Rasulullah secara langsung. Di sana Abu Dzar ketemu Rasulullah dan bilang kepada Rasulullah bahwa ajarkan aku Islam gitu. Abu Dzar diajarkan Islam, kemudian Abu Dzar menyatakan keislamannya, menyatakan bahwa masuk Islam. Dan pada saat itu Rasulullah bilang kepada Abu Dzar bahwa kembalilah kamu ke kaummu, kemudian sampaikan Islam kepada mereka dan kembalilah ketika nanti utusanku datang ke sana gitu. Jadi Abu Dzar tuh baru masuk Islam, baru dapat sedikit ilmu, tapi langsung disuruh berdakwah gitu loh. Langsung disuruh menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah itu ke kaumnya gitu. Nah, ini sekelas Abu Dzar yang baru dapat Islam aja sudah mendapatkan perintah dakwah. Apalagi kita teman-teman, apalagi kita Ustadz Ustazah yang sudah dididik dalam dakwah ini sudah berapa tahun gitu kan. Sudah ada yang 2 tahun, 3 tahun, ada yang sudah 5 tahun mungkin dan lebih gitu ya. Jadi kalau Abu Dzar aja yang baru masuk Islam sudah disuruh berdakwah dan bisa gitu. Kenapa kita yang sudah bertahun-tahun ini mungkin masih belum menjadikan dakwah sebagai jalan hidup kita? Nah, itu patut untuk dipertanyakan. Gitu. Jadi memang perintah untuk berdakwah ini tidak hanya untuk Rasulullah, tapi untuk semua umatnya, dari semua kalangan, dari semua kondisi. Bahkan kalau kita lihat ya, di sini kan ada yang di kalimat ini, bahkan yang buta pun aktif terlibat dalam dakwah. Sekarang nggak usah jauh-jauh deh. Kalau kita ingat ya, salah satu syekh Palestina, yaitu Syekh Ahmad Yasin, semoga Allah merahmati beliau. Syekh Ahmad Yasin yang kita tahu ya, beliau itu adalah laki-laki yang mohon maaf dalam kondisi tidak sempurna, duduk di kursi roda. Kalau kita dengar ceritanya, beliau juga suaranya tidak begitu besar, ya, tidak begitu lantang, tetapi beliau aktif berdakwah gitu loh. Bahkan dakwahnya beliau itu sampai apa ya, sampai bisa menjadikan Palestina yang saat ini gitu loh. Sampai bisa menciptakan mujahid-mujahid untuk membela Palestina melawan penjajah gitu. Jadi sebegitu kuatnya, sebegitu besarnya kekuatan dakwah Ustadz Ustazah dan teman-teman sekalian, sekecil apapun dakwah yang kita lakukan ya, kita nggak bisa meremehkan itu karena bagaimana hasilnya itu kita taunya nanti gitu. Ketika sudah apa namanya sudah ada hasilnya kayak Syekh Ahmad Yasin itu dakwahnya pertamanya mungkin sederhana gitu, mengajarkan Quran, mengajarkan anak kecil membaca Quran, tapi keberhasilannya itu baru dilihat setelah berpuluh-puluh tahun kemudian gitu. Jadi mungkin kita saat ini yang sedang berusaha untuk berdakwah tapi ternyata sudah mulai lelah, ingin menyerah dengan dakwah kita, ya kita bisa jadikan Syekh Ahmad Yasin sebagai contoh. Bahkan Rasulullah sebagai contoh itu kita bisa menggunakan Rasulullah sebagai contohnya. Gitu. Nah, juga ada cerita dari salah satu sahabat yang namanya Amru bin Thabit bin Waqqasi, di mana pada suatu ketika ia menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berperang di Uhud untuk mengucapkan syahadat. Jadi orang ini tuh nyusul Rasulullah cuma buat ngucapin syahadat, cuma buat ngucapin syahadat, cuma buat menyatakan ingin masuk Islam gitu. Nah, tapi setelah bersyahadat, ia langsung ikut berperang, lalu terbunuh syahid. Jadi ketika sudah baca syahadat, beliau langsung terbunuh dan syahid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia termasuk penghuni surga. Para sahabat berkomentar, dia masuk surga padahal belum pernah sholat 1 rakaat pun, gitu. Jadi salah satu kekuatan dakwah ini, yaitu munculnya orang-orang seperti ini, gitu. Bisa jadi misalkan kita berdakwah, kita merasa tidak berhasil gitu ya berdakwah, tapi ternyata ada loh orang-orang di luar sana yang mungkin bukan menjadi objek dakwah kita, tetapi karena melihat kita berdakwah, beliau justru tertarik dengan Islam gitu. Nah, jadi di sini juga sahabat siapa namanya Amr bin Sabit ini, beliau cuma mengejar Rasulullah, cuma ingin apa? Cuma ingin bersyahadat toh gitu. Dan ketika bersyahadat, beliau langsung syahid dan masuk surga. Kenapa? Karena ya ketulusan beliau dalam mengucapkan syahadat gitu. Dia menyatakan masuk Islam dengan sepenuh hati. Sehingga ketika syahid, beliau langsung masuk surga.
Nah ini, setiap muslim bisa menjadikan dakwah sebagai jalan hidupnya. Karena dakwah bukan hanya ceramah, khutbah, dan mengisi kajian. Dakwah juga bisa dilakukan dengan menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran, beramal soleh, dan berakhlak mulia. Ini bisa dilakukan oleh semua muslim, apapun status dan pekerjaannya, asalkan telah menjadikan dakwah sebagai jalan hidupnya. Maka teman-teman sekalian, kalau kita mau berdakwah, nggak perlu menjadi ustazah dulu gitu. Kalau kita mau berdakwah, kita nggak perlu ngisi ceramah dulu gitu. Tapi dengan pekerjaan kita sehari-hari, dengan aktivitas kita sehari-hari, sebenarnya yang mana itu adalah karunia Allah tadi ya, yang sudah dijelaskan di awal, kita tuh bisa berdakwah loh gitu. Yang pekerjaannya sebagai guru, kita bisa loh ngajak anak didik kita untuk kembali ke Allah gitu. Kita bisa mengajak anak didik kita untuk berbuat baik. Kita bisa mengajak anak didik kita untuk taat beribadah gitu. Itu adalah salah satu bentuk dakwah kita. Atau misalkan orang yang pekerjaannya berada di bidang kesehatan gitu ya. Kayak Ustazah Media misalkan. Ustazah Media ini sebagai bidan bisa loh ketika misalkan ada orang mau melahirkan, di sana disampaikan bahwa melahirkan itu fitrah gitu. Sehingga orang itu ketika mau melahirkan dia mengingat Allah. Oh iya ini fitrah dari Allah. Memang melahirkan itu sakit, tapi pahala yang diterima juga sangat besar gitu kan. Bahkan ketika meninggal saat melahirkan, ini termasuk salah satu meninggal yang syahid gitu kan, seperti berjihad di jalan Allah gitu. Jadi apapun pekerjaan kita, kita bisa berdakwah, teman-teman. Atau mungkin ada yang pekerjaannya sebagai apa? Guru sudah, kesehatan sudah, teknisi atau apapun itulah pekerjaannya. Kita bisa menjadikan lingkungan di sekitar kita, menjadikan rekan-rekan kita, menjadikan relasi-relasi kita itu sebagai objek dakwah kita gitu. Jadi bukan berarti pekerjaan kita itu justru menghambat dakwah kita, itu enggak. Justru pekerjaan kita atau aktivitas kita sehari-hari itu bisa menjadi salah satu apa ya, ladang kita, menjadi salah satu lahan kita untuk berdakwah. Dan berdakwah itu juga disebutkan di sana, tidak hanya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, tapi beramal soleh dan berakhlak mulia itu juga salah satu bentuk dakwah. Kenapa? Ketika kita beramal soleh, ketika kita berakhlak mulia, dan orang melihat kita gitu kan, orang melihat kita, orang mencontoh kita, orang ketika kita berbusana yang baik, menggunakan baju yang baik, menutup aurat, apa tutur kata kita baik, sikap kita baik, orang melihat kita sehingga beliau memiliki ketertarikan gitu kan untuk belajar Islam. Itu juga salah satu bentuk dakwah gitu. Itu juga salah satu bentuk kita mengajak kepada orang gitu. Jadi sebenarnya menurutku dakwah itu justru aktivitas kita sehari-hari itu tidak menghambat kita untuk berdakwah. Justru kalau bisa seluruh aktivitas kita, keseharian kita, pekerjaan kita, semua yang ada di sekitar kita, itu kita jadikan untuk lahan kita berdakwah, gitu. Seperti judul tadi ya, maka jadikan dakwah ini sebagai jalan hidup kita. Nah, hal utama yang diperlukan dalam berdakwah ini adalah cinta kepada Islam. Jika cinta ini sudah tertanam kuat, pasti muncul giroh Islamiyah atau semangat dan cemburu kepada Islam. Jika giroh Islamiyah sudah muncul, maka ada banyak peluang dan cara untuk melakukan amal-amal dakwah, memberikan pembelaan kepada kaum muslimin, dan mendukung perjuangan Islam. Jadi memang Ustaz-Ustazah dan teman-teman sekalian, tidak bisa dipungkiri ya bahwa untuk menjadikan dakwah ini sebagai jalan hidup kita, itu tidak bisa kalau tidak didasari dengan rasa cinta kita kepada Islam. Itu emang benar seperti itu gitu. Kenapa? Kalau kita udah cinta kepada Islam, maka apapun akan kita lakukan gitu kan. Sama kayak sederhananya gini deh, ibu ke anak gitu kan. Rasa cintanya ibu ke anak, kita tahu sendiri bahwa ibu itu pasti sangat mencintai anaknya. Mau anaknya itu bangun tengah malam gitu kan ketika bayi, walaupun anaknya itu bayi nih, bayi itu kan nggak bisa apa-apa ya. Bayi itu nggak bisa apa-apa, bisanya cuma nangis gitu kan. Cuma oek, haus oek, mau BAB oek gitu kan. Mau badannya nggak enak oek, itu kan kode yang ibu kita nggak ngerti sebenarnya. Tapi karena ibu kita cinta sama bayi itu, maka dia akan rela melakukan apapun.
rela memberikan 24 jam waktunya hanya untuk membuat bayi ini merasa nyaman, hanya untuk mengasuh bayi ini sampai dia bisa eh, bisa tumbuh dengan baik, bisa berkembang dengan baik gitu kan. Nah, sama dengan itu, kalau kita cinta dengan Islam, kita udah menanamkan kecintaan dengan Islam, maka apapun yang akan kita alami, yang apapun yang akan kita jalani dalam proses dakwah ini, dalam perjalanan dakwah ini, kita akan merasakan itu sebagai kenikmatan gitu loh. Bahkan mohon maaf ya, kalau ibu kita ada bayinya BAB, bahkan BAB-nya aja dipandengi, Ustaz-Ustazah, teman-teman sekalian. BAB-nya dipandengi, oh ini tuh BAB-nya ternyata warnanya kurang kurang bagus. Berarti kenapa ya? Ada masalah apa ya gitu. Bahkan hal seperti itu aja diperhatikan gitu loh. Atau misalkan ada hal lain yang tidak nyaman, pasti ibu kita memperhatikan. Jadi sama seperti itu, ketika kita udah cintai Islam dengan sangat, kita udah menanamkan cinta kita ini kepada Islam, maka apapun bentuk ujian yang Allah berikan, apapun bentuk kesusahan dan juga halang rintang yang nanti akan kita hadapi dalam berdakwah, nanti kita akan merasakan itu sebagai suatu kenikmatan gitu. Kenapa? Karena kita udah cinta sama Islam. Karena kan ada yang bilang kalau cinta itu buta ya, tapi semoga cinta dalam Islam ini tidak membutakan kita, tapi membuat kita semakin semangat untuk beribadah, semangat untuk berbuat kebaikan, semangat untuk berdakwah gitu kan. Jadi poinnya itu, kita harus menanamkan cinta kita kepada Islam. Tentu saja sembari menanamkan rasa cinta kita kepada Islam, kita juga harus sambil mengikuti arahan para ulama dan terus meningkatkan pengetahuan tentang Islam. Karena yang namanya berdakwah ya, menyampaikan kepada seseorang, tidak mungkin yang disampaikan itu tidak ada isinya gitu kan. Maka kita di sini sebagai daiyah, sebagai kader-kader dakwah, sebagai guru, sebagai tenaga kesehatan, sebagai apapun pekerjaan kita, yang nantinya kita akan berdakwah di lingkungan dan masyarakat kita, kita juga tidak boleh merasa bahwa ilmu yang kita miliki itu cukup gitu. Ya udah wis aku wis ngaji berapa tahun gitu kan, aku udah sering ngaji, udah sering dapat ilmu. Jangan pernah merasa bahwa ilmu yang kita miliki itu cukup. Jadi kita harus terus mengikuti arahan para guru-guru kita, para ulama gitu kan. Terus kita juga tidak bisa hanya bergantung pada guru kita. Kita juga harus kita juga harus menambah pengetahuan dan wawasan yang kita miliki gitu. Kita juga harus mentarbiah diri kita sendiri, mendidik secara mandiri kan, menambah keilmuan, mengikuti kajian-kajian gitu kan. Itu juga penting untuk dilakukan dalam proses berdakwah ini. Semoga kita semua bisa menjadikan dakwah sebagai jalan hidup, karena dakwah adalah jalan hidup paling mulia, jalan hidup para rasul, membuat umur menjadi berkah dan bermakna, dan memberikan banyak peluang kebaikan dan pahala akhirat gitu. Jadi semoga kita di sini semua yang hadir dalam majelis ini bisa menjadikan dakwah ini sebagai jalan hidup kita. Walaupun memang kita tahu jalan dakwah itu tidak mudah, jalan dakwah itu penuh dengan geronjalan, penuh dengan halang rintang, bukan jalan eh, taman yang dipenuhi bunga-bunga gitu kan. Jalan dakwah ini penuh dengan kekhawatiran, tapi justru kekhawatiran-kekhawatiran dalam jalan dakwah ini yang membuat value diri kita itu semakin tinggi gitu, atau nilai diri kita semakin tinggi. Kalau kita lihat Rasulullah gitu ya, Rasulullah orang paling mulia yang Allah amanahi dengan amanah dakwah itu, kekhawatirannya itu sangat besar gitu loh. Kekhawatiran tentang pembebasan Baitul Maqdis misalkan, kekhawatiran tentang umatnya di belahan dunia lain yang mungkin belum terjamah Islam gitu kan, kekhawatirannya tentang bagaimana umat di seluruh dunia ini bisa menyembah Allah, itu kan kekhawatiran-kekhawatiran yang sangat besar. Maka itu menentukan value Rasulullah gitu, menentukan nilai dari Rasulullah. Kalau misalkan kekhawatiran kita hanya sebatas baju gak matching gitu hari ini, bajuku warnanya abang, rokku warnanya ungu, iku ae wis bingung. Jadi kita bisa nilai gitu loh. Value diri kita itu seberapa sebenarnya. Nilai diri kita itu seberapa dilihat dari apa yang kita khawatirkan. Kalau khawatirnya kita hanya sebatas remeh-temeh, sebatas baju gak matching, sebatas misalkan motor kita tidak lebih bagus dari motor teman kita, HP kita tidak lebih canggih dari teman kita, maka itu sudah bisa menentukan value diri kita. Tapi kalau udah kekhawatiran kita itu
menyentuh kekhawatiran-kekhawatiran tentang umat ini, tentang generasi ini, tentang umat Islam di seluruh dunia, maka itu juga sudah bisa menentukan seberapa tinggi value kita. Jadi semoga kita semua di sini sudah bisa menjadikan dakwah ini sebagai jalan hidup kita. Kalaupun belum bisa, ayo mulai sekarang kita belajar untuk bisa memaknai dakwah ini dan menghiasi hari-hari dalam hidup kita ini untuk berdakwah. Allah di sini berfirman ya dalam surat Fusilat ayat berapa ini 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, mohon maaf ya teman-teman atas tadi Zoom meetingnya sempat terputus. Mungkin untuk materi utamanya dari Ustazah Lala bisa dilanjutkan sambil menunggu Ustazah Lala bersiap-siap. Mungkin teman-teman juga nanti bisa menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan di sesi tanya jawab nantinya. Silakan Ustazah Lala dilanjutkan. Baik, terima kasih. Ini juga tinggal sedikit lagi. Jadi Allah berfirman di surat Quran surat Fusilat ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Jadi di sini aja Allah udah bilang gitu kan, kalau tidak ada yang lebih baik perkataannya selain orang yang menyuruh kepada Allah dan mengatakan bahwa dia itu adalah orang-orang muslim. Ini Allah sendiri yang mengatakan di Quran surat Fusilat ayat 33. Kemudian, nah, itu akhir dari apa yang ingin saya share pada malam hari ini. Intinya, tentu saja dan teman-teman sekalian, eh, apapun profesi kita saat ini ya, apapun dan dimanapun kita saat ini, jangan lupa untuk terus menanamkan kecintaan kita terhadap Islam dan jangan pernah lupakan jalan dakwah ini gitu ya, walaupun kita tahu dan kita juga merasakan jalan dakwah ini jalan yang berat, jalan yang penuh lika-liku, jalan yang penuh dengan kekhawatiran, jalan yang mungkin juga penuh dengan overthinking, tapi seperti yang dikatakan tadi bahwa jalan ini adalah jalan yang mulia, jalan yang ditempuh oleh rasul-rasul kita, yaitu manusia-manusia paling mulia. Maka ketika kita mengambil jalan ini dan memilih jalan ini, insya Allah kita juga jadi orang-orang yang mulia gitu. Dan kita juga mendapatkan kebaikan baik di dunia dan di akhirat gitu. Jadi jangan jadi biasa-biasa aja, tapi jadi luar biasa dengan memilih jalan dakwah ini sebagai jalan hidup kita. Gitu mungkin teman-teman dan Ustadz Ustazah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang baik itu datangnya dari Allah dan jika ada salah kata atau silap itu datangnya dari saya pribadi. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Lala atas materinya hari ini tentang jadikan dakwah sebagai jalan hidup. Untuk para ustazah, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada pemateri kita malam ini Ustazah Lala? Jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom. Dipersilakan. Jangan tanya Ustazah, sharing aja. Kalau tanya nanti mungkin bisa ke Pak Soidi saja. Oh, iya.
Sepertinya materi malam hari ini sangat jelas dari Ustazah Lala. Mungkin bagaimana Pak langsung diakhiri majelisnya atau apakah ada agenda lain? Monggo teman-teman kita diskusi mumpung ketemu malam hari ini. Ini direkam insya Allah nanti kita akan upload di YouTube kita, di YouTube-nya Ma'had. Silakan teman-teman. Mungkin saya mau tanya sedikit, mungkin seperti tip and trik dari Mbak Lala kalau boleh ya Mbak Lala. Tadi kan Mbak Lala sampaikan kalau salah satu bahan bakar untuk tetap berada di jalan dakwah itu yang pertama adalah adanya cinta kepada Islam yang sudah tertanam. Nah, salah satu syarat untuk bisa tumbuhnya cinta kan kita itu tahu kepada apa yang hendak kita cintai itu. Kita mengenal apa yang ingin kita cintai. Nah, dari Mbak Lala sendiri mungkin selain ikut majelis seperti ini, majelis pekanan, kemudian di internet kan banyak sekali resource atau sumber-sumber dakwah yang bisa kita ikuti ya. Tapi saya ingin tahu kalau dari Mbak Lala sendiri, salah satu ustadz atau salah satu playlist mencari ilmu Islamnya Mbak Lala itu di mana saja? Apakah dari buku ataukah dari YouTube kajian seri dari ustadz tertentu seperti itu sih Mbak. Mungkin Baik, terima kasih. Nanti teman-teman yang lain juga bisa sharing ya. Jadi kita bisa bertukar cara kita menanamkan rasa cinta kita ke Islam. Mungkin caranya juga beda-beda gitu kan. Kalau dari Ustadz, sebenarnya aku nggak terlalu banyak, saya deh, tidak terlalu banyak referensi mungkin ya. Jadi kalau saya tuh biasanya senang di Instagram itu mengikuti Ustadz Amari Salah. Itu saya senang. Mulai dari cuitan-cuitan postingan gitu kan. Kemudian juga update-update-nya tentang Palestina. Terus juga karya-karya beliau gitu kan yang berupa buku itu biasanya saya juga mengikuti. Kemudian yang kedua, kalau dari Instagram tuh saya mengikuti Mbak Farah Konita. Jadi Mbak Farah Konita ini beliau juga aktivis dakwah, beliau juga penulis buku, gitu ya. Beliau juga bukan pejuang, beliau juga aktivis kepalestinaan gitu. Jadi kalau dari sosial media biasanya itu yang saya ikuti. Atau kalau misalkan saya pingin lagi tertarik banget sama siroh gitu kan, sama sejarah-sejarah Islam, saya ngikutinnya Ustadz Edgar Hamas. Jadi Ustadz Edgar Hamas ini yang membuat apa namanya Gen Saladin kalau nggak salah. Gen Saladin ini kayak media dakwah yang memang spesialis di bidang sirah kenabawian. Nah, itu mungkin kalau saya ustadz-ustadzahnya mungkin yang apa namanya yang baru-baru yang masih muda-muda gitu ya. Kalau ustadz-ustadz yang bukan tua sih, maksudnya yang sudah lebih senior gitu, itu biasanya Ustadz Budi Asari itu saya ngikutin karena juga beliau lumayan apa ya lumayan expert di bidang pendidikan karena saya juga kan berkecimpung di dunia pendidikan gitu ya. Kemudian siapa lagi ya? Oh, mungkin itu sih yang paling sering saya ikutin. Terus kalau buku-buku juga biasanya kalau misalkan lagi bosen ya baca buku gitu kan. Kalau saya cara pribadi saya sendiri buat itu tadi katanya Mbak Meita ya menanam rasa cinta. Biasanya saya baca tentang kepalestinaan itu kayak gimana ya? Kalau membaca tentang kepalestinaan itu kayak Masya Allah gitu loh. Kayak langsung membuat kita berpikir, membuat kita lebih introspeksi, membuat kita lebih lebih apa ya, lebih mencintai Islam ini gitu kan.
Jadi biasanya buku-buku tentang Kepalestinaan itu dibaca, media-media berita-berita Kepalestinaan itu juga dibaca. Jadi itu sih. Mungkin teman-teman yang lain mau share juga boleh. Kayak misalkan Ustazah Nada, Ustazah Media, Ustazah Nurin. Ini siapa ini? Ustazah Khonsa, Ustazah Melisa, dan Ustazah Melisa satunya, Ustazah Indah. Dan mungkin Mita sendiri juga mungkin punya referensi. Kita bisa sharing di sini buat nanti saling bertukar ini. Referensi dalam bagaimana kita men-charge diri kita. Gitu. Mungkin bisa satu persatu. Siapa dari Ustazah Nada dulu coba. Biasanya gimana Ustazah? Ustazah Nada? Atau mungkin Ustazah Nada belum ada di tempat ya. Ustazah Nurin. Ini saya bacanya sesuai urutan di laptop saya ya. Ustazah Nurin biasanya gimana Ustazah? Referensinya. Mohon maaf Ustazah suaranya tidak terdengar. Ini Ustazah Nurin sedang berbicara atau enggak ya? Soalnya suaranya enggak masuk. Masih enggak masuk ya? Gimana Ustazah Meita? Masih enggak masuk kan ya suaranya ya? Ya, masih nggak masuk, Mbak. Oh, mungkin nanti bisa diketik Ustazah Nurin. Ke Ustazah Meitia. Jadi paling kalau saya itu lebih ke apa ya? Karena mungkin di sini mau ikut yang offline tuh kadang waktunya yang belum bisa ikut kajian offline. Jadi paling ikutnya itu yang online, terus biasanya turis kayak kajiannya Ustadz Nuzul Zikri biasanya ikut itu, dan kayak banyak kajian series kayak kajian wanita kayak gitu. Itu sih biasanya yang paling sering. Sama kalau buku-buku paling baca buku yang ringan-ringan saja. Ya, terima kasih Ustazah Meitia. Itu bisa dijadikan referensi juga ya teman-teman ya, baca buku yang ringan-ringan. Tapi yang tentang keislaman kan ya Ustazah. Ya saja. Oke, lanjut dari apa ini? Honsa 50241 ini siapa ya? Ustazah Sofi itu Ustazah Mahat kali Ustazah Sofi. Ustazah Sofi mungkin. Gimana Ustazah? Punten, Pak, baru gabung soalnya HP-nya error. Jadi nggak tahu tadi bertanya sama Oh, apa. Soalnya ini pakai punya temen, punya saya error, nggak bisa. Wifi-nya juga nggak bisa. oke. Tadi itu lagi membahas ini Ustazah. Lagi membahas gimana cara kita buat meningkatkan rasa cinta kita kepada Islam gitu loh. Selain selain mengikuti kajian pekanan gitu kan, di kok pekanan atau kajian rutin seperti akademi guru ini, itu biasanya yang kita lakukan tuh apa? Nah tadi Ustazah Meitia bilang kalau beliau biasanya ikut eh, kajiannya Ustadz Nuzul Zikri ya kalau nggak salah. Terus baca buku-buku ringan tentang keislaman gitu. Nah kalau Ustazah Sofi biasanya gimana caranya? Nanti kalau mungkin teman-teman di sini bisa
bisa mengikuti referensi yang Ustazah sampaikan gitu. Jadi kita sharing di sini. Baik, kalau saya biasanya apa dari Gus siapa? Siapa lupa. Mohon maaf Ustazah masih di mute ini. Oh, oke, Apunten. Nah, mute. Biasanya saya itu lihat dari Gus Gus Aap. Dulu itu guru saya waktu kuliah. Biasanya saya dengar dari Gus Aap. Biasanya saya juga dengar dari ceramah-ceramah dari Kiai juga. Sebenarnya dari internet juga gitu, Ustazah. Apunten kalau putus-putus sinyalnya agak susah. Ya, terima kasih Ustazah Sofi. Kemudian Amin ini pun. ada Ustazah Melisa. Melisa yang pakai I. Kalau saya, apa ya Us ya? Oh mungkin ya itu yang kalau di Instagram itu tentang kepalestinaan itu biasanya dari Ustadz Salim, Ustadz Salim. Lalu untuk biasanya tentang apa ya Mbak ya? Kayak tentang wanita itu ya, Vicky itu biasanya aku ngikutin. Kalau di Instagram itu ada di salah satu pondok itu Ning Sela. Ning Sela itu biasanya aku ngikutin itu. Terus eh, kalau itu di sosial media ya Mbak ya, sama Ustazah Halimah biasanya. Kalau untuk tentang apa ya, kayak penenang kayak gitu. Terus kalau untuk buku, aku mm, lagi sekarang lagi baca buku tentang itu Mbak eh Syama'il Muhammadiyah. Nah, itu tentang eh, ciri fisiknya Rasulullah, terus kayak cara bicaranya, pakaiannya beliau itu kayak gimana, terus cara makannya itu kayak gimana. Itu sekarang aku lagi baca buku itu. Soalnya itu aja sih, Mbak. Kalau dari aku. Baik, terima kasih Ustazah Melisa. Kemudian ini selanjutnya Ustazah Melisa satunya yang pakai Y. Hmm, Biasanya sih kalau aku itu Mbak, kalau di online tuh kadang lihat live-nya Ustadz Bawazir, terus Buya Yahya, Ustadz UAS juga, Husen. Terus kalau buku tuh lebih sering baca Sirah Nabawiyah gitu. Baik, terima kasih Ustazah Melisa. Kemudian ini Ustazah Indah. Ustazah Indah, apakah ada di tempat? Oh, kayaknya masih belum ada. Ustazah Nada, sudah ada?
sepertinya juga masih belum ada. Jadi itu tadi ya, lumayan banyak referensinya. Jadi sebenarnya menanamkan rasa cinta ke dalam Islam ini ya nggak cuma di halako pekanan, liko pekanan gitu kan, atau acara akademi guru ini, tapi ada banyak cara, apalagi kita sekarang sudah bersahabat dengan teknologi, kita udah bisa cari berbagai macam sumber informasi dan referensi, buku juga banyak gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa, apa namanya, untuk tidak bisa up to date gitu kan tentang kajian-kajian yang ada di sekitar kita. Nanti kalau Ustazah ada, kalau saya belajar sesuai mood dan kebutuhan Ustadz atau Ustazah. Kalau sedang butuh hero, biasanya saya memperbanyak literasi dari buku US karena ketika baca buku itu seperti sedang mendapat nasihat tanpa ditodong. Itu kalau Ustazah ada seperti itu. Jadi seperti itu, Ustazah Meita mungkin bisa, semoga bisa menjawab. Dan untuk teman-teman juga dan untuk saya juga sih, ini juga referensi baru. Ya, terima kasih Ustazah sekalian atas referensi-referensi barunya sehingga kita bisa bersama-sama untuk menanamkan cinta kepada Islam dan jalan dakwah ini. Berikutnya mungkin dari Ustazah saja, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, mungkin apakah kita tutup majelis pada malam hari ini ya, Pak Swaidi? Ya, monggo, monggo. Baik, terima kasih untuk Ustadz Ustazah sekalian yang telah hadir di majelis pada malam hari ini dan Ustazah Lala yang telah menyampaikan materi dengan judul Jadikan Dakwah Sebagai Jalan Hidup. Semoga kita bisa bersama-sama menanamkan cinta kita kepada Islam dan bersama-sama untuk saling mengingatkan dan selalu menjadi pengingat sebagai satu sama lain untuk tetap berada di jalan dakwah Islam ini. Saya sebagai MC mohon maaf, segala keburukan datang dari saya dan kebaikan hanya datang daripada Allah. Sebelum kita tutup, marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Dan bacaan istighfar bersama-sama banyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya sebagai MC menutup majelis pada malam hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi